Oke bro, selamat datang di channel Zona Zone 22. Di channel ini saya akan mereview berbagai film-film bagus yang cocok untuk menemani waktu santai kalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan alur cerita dari film Dead Bell. Film horor Korea yang dirilis pada tahun 2008 merupakan besutan sutradara Chang dan Nayato Fiunuala. Merupakan bergenre horor thriller. Film ini menceritakan suatu teror yang ada di suatu sekolah, dengan memberikan suatu teka-teki di mana jika tidak bisa menjawab teka-teki tersebut, siswa-siswi akan mati. Dan langsung saja mari kita mulai. Pertama, diperlihatkan seorang siswa bertemu sosok hantu yang dibunuh 2 tahun yang lalu. Dan ternyata itu hanya sebuah mimpi. Dan film pun dimulai. Sebelum lebih jauh, saya akan memperkenalkan para pemain, yaitu Yina yang diperankan Nam Gyuri, Kang Heon diperankan Kim Bum, Pak Guru Kim diperankan Lee Byung Soo, Bu Choi diperankan oleh Yeon Jung Hae. Di scene selanjutnya diperlihatkan siswa-siswi menuju sekolah mereka dan akan mengikuti ulangan akhir. Film yang menceritakan pembunuhan sadis yang terjadi di sekolah saat kelas spesial dimulai. Kisah ini dimulai dari seorang siswa yang nyaris stres karena sering dihantui oleh penampakan hantu saat di lembar ujiannya ketika mengerjakan soal. Tidak ada yang mempercayainya, bahkan gurunya sendiri, karena dianggap frustasi terlalu kerja keras. Ketika Pak Kim ingin melihat tangannya, ada bekas luka, dan terdengar suara bel yang membuat siswa-siswi menjadi kebingungan karena baru saja ulangannya dimulai. Dan tibalah hari pengumuman tersebut, dan nama Ina berhasil masuk 20 besar. Setelah itu, Bong Joon terlihat aneh dan berusaha untuk menyerang Ina. Untung siswa lain menghentikannya, dan Bong Joon pun dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan pada saat malam hari, Pak Satpam bertemu dengan Bong Joon, padahal dia sudah dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan 20 orang siswa akan mendapatkan pelajaran tambahan. Di scene berikutnya, seorang siswa yang berada di toilet, dan tiba-tiba siswa tersebut kejatuhan barang yang membuat dia terjatuh, dan kakinya seperti ditarik oleh sesuatu. Kemudian scene pun berpindah di dalam suatu ruangan kelas, di mana para siswa sedang mengikuti kelas spesial. Dan tiba-tiba, layar monitor berubah memperlihatkan seorang berada di dalamnya. Dan orang tersebut adalah Hee Hyung, siswi terpintar di kelas. Dan juga terdengar suara seorang melalui pengeras suara memberikan suatu pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, anak yang ada di akuarium akan mati. Kemudian mereka berusaha untuk menjawabnya, dan tiba-tiba air keluar dan akan memenuhi akuarium. Pak Kim pun menyuruh Pak Satpam untuk melaporkannya ke polisi. Sementara itu, Pak Lee menuduh Kang Heon lah yang menjadi pelakunya. Di sela-sela perdebatan dan kepanikan mereka, tanpa mereka sadari, air semakin memenuhi akuarium tersebut. Dan pada akhirnya mereka gagal menjawab pertanyaan, dan siswi di dalam akuarium itu tewas. Selanjutnya, Pak Lee ingin mencari bantuan di luar. Siswa semakin panik, dan ketika ingin keluar sekolah, mereka melihat Pak Lee yang keluar untuk meminta bantuan tadi sudah bersimbah darah dan tewas. Kemudian suara terdengar lagi seperti sedang menginterogasi seseorang, yang ternyata dia adalah siswa bernama Son Dong Yuk. Bu Choi pun menyuruh Pak Satpam untuk meminta bantuan. Sementara para siswa berusaha kembali untuk menjawab pertanyaan yang diberikan pelaku, dan sayangnya mereka gagal dan siswa bernama Son Dong pun tewas terjatuh dari atas gedung. Dan di sini Ina menuju ke suatu ruangan dan ditemani Heon. Ina menyadari bahwa para korban dibunuh berdasarkan ranking. Scene berpindah ke Pak Satpam yang sedang memeriksa sesuatu, dan Bu Guru Choi bersiap sedang memukul karena di dalam ruangan terdengar suara, dan ketika dibuka, itu adalah Pak Satpam yang sedang memeriksa jaringan telepon. Kemudian pelaku kembali memberikan suatu teka-teki, karena di tangannya sudah ada lagi seorang siswa yang hilang tadi. Mereka pun berusaha menjawab teka-teki dan kebingungan, sehingga mereka pun gagal kembali dan siswa bernama Jae-wook juga tewas.
Scene berpindah ke Ina yang mengingatkan suatu kejadian di mana 2 tahun yang lalu temannya bernama Jiwon tewas dibunuh. Dan Ina beranggapan hantu Jiwon lah yang menyebabkan semua ini. Tapi di sini Pak Kim membantah semuanya dan mereka kedatangan Pak Satpam. Setelah itu, diperlihatkan lagi seorang siswi sedang tertangkap pelaku dan sedang disiksa. Dan bel pun kembali berbunyi, menandakan suatu teka-teki akan dimulai lagi. Dan singkat cerita, mereka kembali gagal dan siswa keempat pun tewas ditemukan di sebuah mesin pencuci. Di sini berikutnya, Ina bertemu dengan hantu Jiwon seolah sedang memberitahukan sesuatu kepadanya. Scene pun berpindah ketika Pak Kim, Bu Choi, Ina, dan Kang Hyun menemui kabel yang mencurigakan, dan mereka pun bertemu dengan Dongju yang sedang memegang pisau dan ingin menyerang Ina. Kemudian dihalau oleh Kang Hyun, dan sayangnya, Kang Hyun terbunuh oleh Dongju. Dan Bongju pun berhasil dibunuh oleh Pak Kim. Di sini Ina kehilangan seorang yang dia sayangi, yaitu Kang Hyun. Mereka pun melanjutkan untuk mencarikan teman Ina yang hilang dan berada di depan ruangan yang terkunci dan berusaha untuk membuka ruangan tersebut, dan berhasil. Terlihat teman Ina sudah tergantung dan berusaha untuk menolongnya. Tapi di saat mereka berusaha untuk menolong teman Ina tersebut ditarik ke atas oleh seorang, dan pada akhirnya teman Ina pun tewas setelah dijatuhkan seseorang. Pak Kim yang melihat seseorang di atas dan berusaha mengejarnya, dan terlibatlah perkelahian antara Pak Kim dan sang pelaku, dan berhasil dimenangkan Pak Kim, dan pelaku pun dibunuh. Sementara itu Ina sedang meratapi kematian sahabatnya. Jadi yang menjadi pelaku selama ini adalah ibunya Jiwon, siswi yang dibunuh 2 tahun yang lalu, yang ingin membalas dendam atas kematian anaknya. Scene selanjutnya memperlihatkan upacara penghormatan atas semua korban-korban yang tewas dalam peristiwa tersebut, yang dihadiri oleh keluarga korban. Sementara itu, Ina yang berada di atas gedung seperti akan disandra oleh seorang, dan ternyata pelakunya masih ada. Orang-orang pun kebingungan mendengarkan suatu sumber suara yang terdengar, dan itu adalah Pak Satpam. Satpam tersebut adalah ayah dari Jiwon yang ternyata ingin membalaskan dendam anaknya. Setelah itu, Pak Satpam memperlihatkan video pembunuhan anaknya yang dulunya, dan menyuruh pelaku pembunuhan mengakui perbuatannya. Dan pelaku tersebut adalah Pak Kim. Dulunya Pak Kim terpaksa membunuh Jiwon karena sudah mengetahui rahasianya dan akan mengadukan ke kepala sekolah, dikarenakan Jiwon lah yang seharusnya mendapatkan beasiswa tersebut. Sebenarnya ada seorang saksi, yaitu Bongju, tapi Bongju tidak dapat menolong, dan inilah yang menyebabkan Bongju sering dihantui oleh hantu Jiwon dan menyebabnya menjadi tidak waras. Mendengarkan itu, Pak Kim pun sangat kesal dan berusaha untuk membunuh satpam tersebut. Tapi tanpa diketahui, Pak Satpam sudah ada di belakang dan menusuknya, kemudian membunuh Pak Kim dengan kejam. Kematian anaknya membuat Satpam dan istrinya yang menjadi psikopat yang kejam demi menuntut balas dendam kematian putrinya. Di scene terakhir memperlihatkan Ina mendapatkan ranking ke-1, dan sepertinya jiwa Jiwon sudah ada pada diri Ina, dan film pun berakhir. Oke bro, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Bantu agar channel ini bisa berkembang. Dan terima kasih, semoga terhibur. See you next time.